Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Selamat bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan orang banyak. Tetap semangat walau kita masih belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA terpadu, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita simak halaman 14 pada bagian B. Yaitu jaringan pada tumbuhan dan hewan. Pada sebelumnya kalian telah mempelajari tentang sel. Sekarang kalian akan mempelajari organisasi kehidupan selanjutnya, yaitu jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Untuk mengawali pemahamanmu, kita mengenal beberapa atau kita mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan dan hewan. Setelah kita melakukan hal tersebut, maka akan kita peroleh bahwasanya kalian telah mengetahui yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk dan fungsi yang sama. Kalian juga telah mengenal beberapa jenis jaringan yang menyusun tumbuhan dan hewan. Sekarang kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai jaringan melalui materi di bawah ini. 1. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah. Jaringan ini berfungsi untuk pertumbuhan. Jaringan meristem biasanya terdapat di ujung akar, ujung batang, lembaga, dan kambium. Struktur jaringan meristem dapat diamati pada gambar di samping, yaitu 1.11. Coba kita simak bersama-sama struktur jaringan meristem. Adapun jaringan permanen, tumbuhan tersusun atas berbagai macam jaringan, yaitu jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan flum. Sekarang kita bagi lagi. A. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih. Jaringan epidermis tersusun secara rapat dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanisme dan kekeringan. Struktur jaringan epidermis dapat kita amati pada gambar 1.12,
yaitu struktur jaringan epidermis. Nah, di situ ada di buku kamu info penting teknologi yang terinspirasi jaringan tumbuhan. Nah, di sini informasinya boleh kita simak dulu bersama. Pernahkah kalian melihat lampu yang menyala dan mati sendiri sesuai dengan keadaan hari? Lampu ini biasanya dipasang saat pemiliknya hendak pergi lama. Fungsinya supaya orang menyangka bahwa si pemilik rumah ada di tempat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian. Nah, lampu-lampu ini dipasangi sensor cahaya yang disebut sebagai photoresistor atau light dependent resistor atau LDR. Sensor ini bekerja dengan cara mengikuti terang atau redupnya cahaya di sekitar lampu. Alhasil, ketika siang hari, saat lampu tersebut terkena cahaya, lampu akan mati. Sebaliknya, apabila sensor di dalamnya tidak terkena cahaya atau malam hari, secara otomatis akan membuat lampu menyala. Nah, teknologi ini terinspirasi dari stomata pada tanaman kaktus. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga stomata inilah yang memiliki reseptor cahaya yang disebut sebagai foreseptor. Pada siang hari, foreseptor ini akan menangkap cahaya dan menyebabkan air di dalamnya terpompa keluar oleh bantuan ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata akan menutup. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel hidup yang berdinding tipis. Jaringan ini tersebar di seluruh bagian tumbuhan. Pada daun terdapat dua kelompok jaringan parenkim. Yang pertama, parenkim palisade atau parenkim pagar atau jaringan tiang. Pada jaringan ini terdapat banyak klorofil sehingga pada bagian ini berlangsung fotosintesis. Kedua, parenkim spon atau parenkim bunga karang. Jaringan ini memiliki kloroplas yang lebih sedikit dibandingkan parenkim palisade. Parenkim spon juga berperan dalam fotosintesis dan merupakan tempat penyimpanan hasil fotosintesis untuk sementara waktu. Struktur jaringan parenkim dapat kita atau kalian lihat pada gambar 1.13 yang ada di samping. Ini struktur jaringan parenkim. Yang C, penguat. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa, yaitu pada bagian-bagian tertentu, atau penebalan tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin secara merata. Jaringan kolenkim dan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan. Struktur jaringan sklerenkim dan kolenkim dapat kalian lihat pada gambar 1.14 di samping. Struktur jaringan sklerenkim dan kolenkim. Yang D, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan flum. Jaringan ini dapat dilihat secara langsung saat kalian akan mencangkok tanaman. Saat mencangkok, bagian luar batang atau kulit dihilangkan hingga yang tertinggal hanya kayu bagian dalam. Bagian yang dihilangkan ini disebut flum dan kayu bagian dalam tersebut merupakan silem.
Xilem berfungsi mengangkut air dengan garam-garam mineral dari akar ke daun. Adapun phloem berfungsi mengangkut zat makanan atau hasil fotosintesis. Dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, struktur jaringan xilem dan phloem ditunjukkan oleh gambar ada 1.15 di samping, yaitu struktur jaringan xilem dan phloem. Nah, kalian telah mempelajari berbagai jenis jaringan yang menyusun tumbuhan. Setiap jenis jaringan memiliki struktur yang berbeda dengan jaringan lainnya. Bagaimana struktur jaringan yang menyusun organ akar, batang, dan daun? Memang kita harus ada untuk mengetahui akan memperagakannya. Struktur jaringan daun, batang, dan akar tanaman Dicotyledonea. Kita teruskan yang kedua. Jaringan hewan. Jaringan pada hewan terdiri atas jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan jaringan saraf. Satu persatu jaringan tersebut akan dipaparkan dalam uraian berikut. A. Jaringan embrional. Jaringan ini atau jaringan meristematik adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Jaringan itu dapat pada fase embrio. Pada hewan dewasa, jaringan meristematik hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, pada ujung tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah. B. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan. Jaringan epitel dapat ditemukan pada permukaan kulit dan rongga dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, serta jantung. Jaringan epitel kulit berfungsi melindungi jaringan yang berada di bawahnya dari kerusakan akibat gesekan, serangan bakteri, dan radiasi sinar ultraviolet. Jaringan epitel pada saluran pencernaan berfungsi mengeluarkan getah pencernaan dan menyerap sari-sari makanan. Jaringan epitel pada seluruh pernapasan, misalnya tenggorokan, dapat mengeluarkan lendir atau mukus untuk melindungi dari kekeringan serta menangkap partikel debu yang masuk bersama udara. Beberapa jaringan epitel pada tubuh manusia terlihat pada gambar 1.16. Yang C. Jaringan konektif atau penghubung. Jaringan konektif dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan konektif penunjang, jaringan konektif pengikat, dan jaringan konektif berserat dan jaringan konektif hematopoietik. D. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot. Ada 3 macam sel otot: otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik terletak dan melekat pada rangka. Otot ini sering disebut juga otot rangka. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh, sebagai contoh saluran pernapasan, saluran pencernaan, kandung kemih, dan pembuluh nadi. Otot jantung merupakan penyusun organ jantung. Struktur otot lurik, otot jantung, dan otot polos dapat diamati pada gambar 1.17. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf, neuron. Jaringan saraf bertugas menerima rangsang baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Selanjutnya, mengolah informasi atau rangsang itu agar dapat memberi tanggapan yang tepat. Sel saraf terdiri atas badan sel saraf dan serabut saraf. Serabut saraf yang panjang disebut neurit atau akson, dan serabut saraf yang pendek disebut dendrit, yang fungsinya menghantarkan impuls saraf menembus sel. Neurit berfungsi menyampaikan impuls saraf dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain
atau bagian tubuh. Antara satu sel saraf dan sel saraf berikutnya terdapat celah yang disebut sinapsis. Nah, struktur jaringan saraf ini ditunjukkan pada gambar 1.18. Nah, apakah kalian sudah memahami mengenai jenis-jenis jaringan pada hewan agar kalian lebih memahami struktur jaringan hewan? Memang kita harus melakukan kegiatan dan melakukan atau menelaah ulang berkali-kali sehingga dapat kita pahami. Di sini ada struktur jaringan hewan. Nah, berdasarkan dari kegiatan tadi kita akan amati beberapa persamaan fungsi jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Nah, di situ ada tabel 1-4, nomor 1, 2, 3 dan 4 untuk pertumbuhan, untuk menyimpan makanan cadangan, untuk transportasi sebagai alat pengangkut, 4 untuk menyokong tubuh. Jaringan pada hewan, jaringan embrional, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan pada tumbuhan, jaringan meristem, jaringan parenkim dan jaringan xilem dan flum, jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Sekian sebelumnya ada di bawah uji kompetensi 2, kalian kerjakan di buku kalian langsung untuk latihan. Pilih jawaban yang paling tepat di antara beberapa jawaban yang ada. Selamat mengerjakan, selamat mengulang kembali. Semoga kalian dapat memahami apa yang kita bicarakan tentang jaringan pada hewan dan pada tumbuhan. Kurang lebihnya nanti kita akhiri. Sebelum kita akhiri, semangat terus, selalu menjaga jarak, jangan lupa selalu bersih dari segala hal sehingga kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dan kalian selalu belajar tiada hentinya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.